Ikhwani ibadallah, salah satu perkara sam'iyat, hal-hal gaib yang perlu kita imani, yakni perkara-perkara setelah kematian, di mana Allah menciptakan as-sirat, yakni jembatan. Kita semua nanti pasti akan melewatinya. Lalu bagaimana gambaran tentang as-sirat ini disebutkan dalam kitab yang sama, Daqaiqul Ahbar, tentang as-sirat. Dalam suatu riwayat diterangkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jembatan as-sirat di atas neraka. Tempatnya di tengah-tengah neraka jahanam yang licin dan menggelincirkan. Di atas jembatan itu terdapat 7 ruas. Jarak antara satu ruas dengan ruas lainnya sepanjang perjalanan 3.000 tahun, sepanjang 1.000 tahun, sepanjang 1.000 tahun naik dan 1.000 tahun perjalanan turun. Curam jembatan itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, dan lebih gelap daripada malam. Setiap ruas terdapat 7 cabang, dan setiap cabang berbentuk tombak yang meruncing ujungnya. Setiap hamba mesti duduk di setiap ruas untuk diperiksa dan ditanya tentang apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Pertama, ditanya masalah iman. Apabila keimanannya selamat dari kekafiran dan riya, maka dia dapat tetap di tempat itu. Kalau tidak, maka dia akan terlempar ke neraka. Kedua, ditanya tentang sholat. Ketiga, ditanya tentang zakat. Keempat, tentang ibadah puasa. Kelima, ditanya tentang ibadah haji dan umroh. Keenam, ditanya tentang wudhu dan mandi janabat. Ketujuh, ditanya tentang bakti kepada kedua orang tua dan hubungan sanak famili. Apabila hamba-hamba bisa lolos dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka akan terus menuju ke surga. Tetapi apabila tidak dapat menjawab, maka terlempar ke neraka. Wahib berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW selalu berdoa untuk keselamatan umatnya dalam melewati as-sirat ini dengan doa, Ya Rabbi salim ummati ummati, ya Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai melewati jembatan dan terjadi desakan dan saling tumpang tindih satu dengan lainnya, sehingga jembatan menjadi goncang bagaikan perahu yang diombang-ambingkan ombak dan badai. Macam-macam golongan yang lewat di as-sirat. Para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melewati jembatan as-sirat ini bermacam-macam, yaitu golongan pertama berjalan seperti kilat yang menyambar, Allahumma ja'alna minhum. Golongan kedua berjalan seperti angin kencang. Golongan ketiga berjalan seperti burung terbang. Golongan keempat berjalan seperti kuda berlari. Golongan kelima berjalan seperti orang yang berjalan cepat. Golongan keenam berjalan seperti binatang ternak. Golongan ketujuh berjalan seperti agak lambat hingga membutuhkan waktu sehari semalam untuk bisa sampai pada tujuan. Ada pula yang membutuhkan waktu sebulan, setahun, 2 tahun, dan ada pula sampai 3 tahun. Bahkan ada pula sampai 20.000 tahun ukuran waktu di dunia berjalan di atas as-sirat, dengan susah payah jatuh ke neraka dan naik ke as-sirat lagi dalam masa selama itu. Dalam suatu riwayat diterangkan, sesungguhnya orang-orang yang berjalan di atas as-sirat itu dikelilingi api yang berada di bawah kaki, di atas kepala, di samping kanan dan kiri, di depan dan belakang. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu.
Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Quran Surah Maryam 71-72. Api di atas as-sirat itu menjilat-jilat setiap hamba yang lewat di atasnya dan membakar kulit dan daging mereka, sehingga mereka menjadi hitam seperti arang, kecuali orang-orang yang selamat. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang melewati as-sirat itu ada yang tidak merasa takut sedikit pun terhadap rintangan yang ada, dan tidak tersentuh sedikit pun oleh api neraka, sehingga ketika telah melewati as-sirat dia berkata, "Di manakah as-sirat itu?" Lalu diberitahu bahwa dia telah melewati tanpa susah payah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat nanti ada sekelompok orang yang datang naik ke atas as-sirat. Ketika mereka menaikinya, Rasulullah SAW menoleh kepada mereka dan berkata, "Siapakah kalian semua ini?" Mereka menjawab, "Kami semua adalah bagian dari umatmu." Beliau lalu berkata, "Apakah kalian semua mengikuti syariatku?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau lalu membiarkan mereka terus berjalan dan akhirnya mereka semua jatuh ke neraka jahanam. Kemudian ada sekelompok orang datang dan disapa oleh Nabi Muhammad SAW. "Siapakah kalian semua ini? Apakah kalian mengikuti syariat Nabi kalian? Dan apakah kalian mengikuti ajarannya?" Apabila mereka menjawab iya, maka mereka dapat melewati as-sirat, dan apabila mereka menjawab tidak, maka mereka akan jatuh ke neraka jahanam. Tetapi setelah mereka masuk ke neraka jahanam, mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis diterangkan, besok di hari kiamat ada sekelompok orang yang berhenti di atas as-sirat dan berkata, "Siapakah yang akan menyelamatkanku dari api neraka?" Mereka tidak bisa berjalan dan terus-menerus menangis. Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, "Apa yang menghalangi kamu semua melewati as-sirat?" Mereka menjawab, "Karena kami takut tercebur ke dalam api neraka." Malaikat Jibril berkata, "Ketika kalian akan menyeberangi lautan yang dalam, apa yang akan kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Menggunakan perahu." Malaikat Jibril lalu mendatangkan masjid-masjid tempat mereka dulu mengerjakan sholat, seperti bentuk perahu-perahu. Mereka lalu duduk di atasnya dan menyeberangi melewati as-sirat. Mereka kemudian diberitahu bahwa ini adalah masjid-masjid yang dulu kamu gunakan melaksanakan sholat secara berjamaah. Ikhwani ibadallah, demikianlah sekilas gambaran tentang as-sirat, jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka, dan jembatan itu yang akan kita lewati semuanya nanti menuju surga. Semoga nanti Allah selamatkan kita dalam melewati jembatan as-sirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam.